Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan menyambut dari pujian dan kita akan bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari KG 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 7 hingga yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama dengan nyanyi dari KJ 17 ayat yang ketiga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang empunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sebut anak Allah. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu.
Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Nya, Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuya hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara jemaat sekalian, dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan dalam 2 Tawarik 6 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari KJ 42. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah perintah amanat hidup baru atas segala pengampunan dosa kita, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang kedua yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 126 baitnya yang pertama. Layaklah
Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami semua umat-Mu telah menundukkan hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Kami mempercaya firman-Mu lah terang dan pelita bagi setiap jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami boleh mengingatnya, bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat untuk melakukan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GKO Tangerang? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dan Saudara terkasih sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini, ketika Bapak Ibu harus beribadah di rumah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi,
Ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya yakin bahwa kita semua langsung mengingat kembali bagaimana cerita orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang sampai berulang-ulang itu harus kita baca dan kita ajarkan, bahkan kita ambil nilai-nilai apa yang perlu kita jalani, bahkan kita ambil untuk kehidupan kita di saat ini. Bahkan pada saat ini juga sejarah perjalanan Israel menjadi berita bagi kita yang saya meyakini juga memiliki situasi dan kondisi yang sama seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Namun Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, sebagai milik kepunyaan Allah, kita harus berpegang teguh pada janji kasih setia Tuhan kepada umatnya, yaitu bahwa Ia akan menyertai umatnya senantiasa. Suka ataupun duka yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya tetap harus berkata dan meyakini bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dengan demikian, kita akan mampu menjalani kehidupan kita, sikap hati kita tidak akan berubah terhadap Tuhan. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan kita, sekalipun diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan menyertai orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, adalah gambaran yang sama juga bagaimana kita juga sedang Tuhan tuntun menjalani kehidupan kita atau keluar dari kehidupan tanda kutip Mesir menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita perlu belajar bagaimana sikap yang seharusnya kita laksanakan, bahkan kita lakukan ketika kita harus menjalani kehidupan seperti orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu, untuk memahami teks kita, dikatakan di ayatnya yang pertama dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kalau kita melihat di pasal 19, dikatakan di ayat yang pertama dan kedua, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat ini sangat penting. Kenapa? 3 bulan orang Israel telah keluar dari Mesir. Dan 3 bulan pula mereka sudah menjalani perjalanan yang sukar, yaitu melalui padang gurun. Seperti yang kita ketahui bersama, padang gurun
Kalau kita melihat di media-media, bahkan dari informasi-informasi para pendeta yang sudah berapa kali dari perjalanan rohani ke Israel, mereka menyebutkan bahwa padang gurun itu 80% itu bebatuan, bahkan pasir, bahkan sangat jarang ditemui padang rumput yang ada di sana. Sehingga kalau kita melihat situasi yang dialami orang Israel, itu sangat masuk akal ketika mereka sudah menjalani perjalanan 3 bulan lamanya di padang gurun. Mereka harus menghadapi jalan berbatuan, mereka harus menghadapi padang pasir, mereka harus menghadapi panas siang hari, bahkan mereka harus menghadapi dingin di malam hari. Ditambah lagi ketika mereka harus berjalan bersama dengan orang tua, anak-anak, wanita, bahkan ternak-ternak mereka. Sangat dipastikan bisa mereka mengalami frustasi di tengah jalan. Karena itu bukan perjalanan yang sangat mudah. Sehingga kita bisa melihat ketika mereka tiba di Rafidim, tidak ada air di sana, mereka menjadi frustasi. Bisa dikatakan frustasi, mereka juga bisa sampai berteriak-teriak, bahkan mereka sampai bertengkar. Namun Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang harus kita perhatikan di sini adalah semua kepahitan mereka harus lalui semata-mata untuk mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apa arti Mesir bagi orang Israel? Mesir itu perbudakan, penindasan, kepahitan. Bahkan bulan yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Musa awalnya dipanggil untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Situasi yang mereka hadapi di Mesir itu sangat luar biasa menyakitkan. Mereka ditindas, mereka hidup dipahitkan, bahkan mereka harus mengalami pembunuhan berencana dari Firaun. Bahkan secara terbuka kepada seluruh orang Israel diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki orang Israel. Ketika mereka berteriak-teriak, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar itu, kemudian mereka harus keluar dari tanah Mesir. Allah setia dengan janji-janjinya seperti yang saya katakan di awal ketika Allah berjanji kepada nenek moyang mereka Abraham bahwa akan dikeluarkan dari Mesir, maka itu kemudian Tuhan dengar dan mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menuju tanah Kanaan mereka harus menjalani kesulitan-kesulitan yang saya katakan tadi, kesengsaraan. Bahkan ketika mereka sampai di Rafidim, mereka harus berteriak-teriak, bertengkar, marah-marah kepada Musa, bahkan mencobai Tuhan karena tidak ada air. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tapi dalam semua pengalaman dan perjalanan pahit demi meninggalkan Mesir menuju tanah keselamatan, tanah kemerdekaan, ada rencana indah bagi bangsa Israel, yaitu bangsa miliknya sendiri. Tanah Kanaan, tanah yang melimpah susu dan madunya. Lalu bagaimana bagi kita saat ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih? Allah adalah Tuhan yang senantiasa setia seperti yang saya katakan tadi, atas janji penyertaannya bagi umatnya. Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika juga Allah menyertai orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, janji yang sama juga ada pada kita. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Dan janji penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan kita. Oleh karena itu,
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita juga harus menghadapi perjalanan kehidupan padang gurun saat ini seperti yang dialami oleh orang Israel. Ada banyak tekanan-tekanan, ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak kesulitan-kesulitan, intimidasi. Bahkan saat ini ada virus di mana-mana mengancam nyawa kita. Bahkan kita sampai harus beribadah di rumah saat ini. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tetap ada menyertai kita di setiap persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Lalu untuk apa semua hal itu harus kita alami? Semua penderitaan, tantangan, hambatan, persoalan harus dihadapi orang Israel semata-mata hanya untuk mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Kita tidak bisa memprotes kepada Tuhan, hidup saya seperti ini, kenapa penderitaan harus saya hadapi? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, tidak rancangan yang mencelakakan atas segala hidup kita. Oleh karena itu, kita hanya tetap percaya bahwa janji setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tekanan-tekanan yang harus kita hadapi, sekali lagi, itu harus memang kita alami. Kalau dikatakan oleh penulis kitab, di penulis ensiklopedia, bahwa proses perjalanan orang Israel ketika mereka ada di Mara dan di Elim, ketika ada air pahit di sana mereka harus jumpai, bahkan ketika mereka ada di Masa dan di Meriba, ketika tidak ada air, bahkan setelah perikop berikutnya ketika mereka harus berhadapan dengan perang yaitu melawan orang Amalek, 3 bagian ini adalah ujian, adalah pendidikan iman bagi orang Israel. Semua yang mereka harus alami, sekali lagi, itu memang harus dialami. Itu harus dijalani. Kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan hanya ingin supaya kita mengalami pemurnian. Kita bisa meninggalkan Mesir dan kita hidup di situasi dan suasana Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ketika kita harus menjalani tanah Kanaan atau situasi Kanaan zaman sekarang. Ingat, Mesir ada tanda kutip bagi kehidupan kita sekarang adalah perbudakan. Perbudakan dari pengaruh atau kuasa-kuasa si jahat, iblis, setan, atau perbudakan dari setiap dosa-dosa dan keinginan-keinginan daging kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mesir itu tanda kutip, semuanya itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita layak memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanda kutip dalam gambaran kehidupan kita sekarang ini, itu kita bisa alami. Demikian nanti sesudah kita selesai di dunia ini, dalam kehidupan selanjutnya. Dalam kehidupan kita saat ini, tanah Kanaan adalah simbol kehadiran, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, memberikan kita kemampuan-kemampuan sehingga kita mampu menjalani setiap kehidupan kita. Demikian tanah Kanaan juga simbol dari berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Mesir harus ditinggalkan supaya kita boleh mengalami tanah Kanaan. Dosa-dosa dan perbudakannya itu harus kita bereskan. Dan itu harus dibereskan melalui padang gurun supaya kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di tanah Kanaan. Seperti saya katakan tadi, suka nggak suka, mau nggak mau,
kita harus tetap menjalaninya. Semuanya itu hanya proses yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka dikatakan di ayat 12 sampai 14, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Itulah perkataan firman Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Israel juga ketika mereka juga sedang diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kasih penyertaan Tuhan tetap ada pada kita, sekalipun kita harus melalui padang gurun yang di dalamnya ada banyak tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, meski Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai persoalan hidup seperti yang digambarkan di padang gurun, ada begitu banyak kekurangan-kekurangan seperti yang dialami oleh orang Israel. Tapi Tuhan juga mampu. Allah juga adalah Allah yang Maha Kuasa sehingga juga mampu memberikan air seperti yang mereka teriak-teriakan kepada Musa dengan cara-cara yang di luar akal sehat kita. Oleh karena itu, kita diminta jangan bersungut-sungut, bahkan jangan sampai kita memprotes apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bahwa sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rancangannya adalah selalu yang terbaik bagi kehidupan kita, sekalipun itu adalah sebuah kesulitan. Kita mungkin pernah mendengar lagu ini. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, jika imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bahwa suka duka Tuhan pakai, itu semua untuk kebaikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita bisa melihat persoalan yang terjadi bagi orang Israel, yang sekaligus menjadi nasihat bagi kita saat ini adalah, sejak dari awal Allah telah berjanji kepada Musa ketika Musa berulang kali mengatakan bahwa dia tidak layak, dia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Demikian ketika sampai estafet pemimpinan terjadi kepada Yosua, Allah juga berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Musa, Yosua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Namun yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, persoalannya bukan kepada Musa
maupun kepada Yosua yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Persoalannya hanya terjadi bagi orang Israel. Mereka lebih berfokus, mereka lebih berpusat kepada persoalan masalah yang mereka sedang hadapi. Sehingga mereka menutup hati mereka, mengeraskan hati mereka, seperti tema kita pada hari ini, yaitu nasihat untuk tidak mengeraskan hati. Kenapa dikatakan mengeraskan hati? Tiba-tiba ketika ketika janji Tuhan ada pada Musa, baik itu kepada Yosua, berulang kali ketika Tuhan jadikan sesuatu mujizat di depan mereka, mereka biasanya selalu takut akan Tuhan, kemudian mereka memuji Tuhan. Itu berulang-ulang kali terjadi. Bahkan ketika orang Israel masih ada di tanah Mesir, ketika Allah memberikan tulah kepada orang Mesir, orang Israel tidak mengalaminya. Orang Israel itu kan biasanya kemudian takut ketika sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi ketika udah lewat itu mereka lupa lagi. Ketika sudah dipersyaratkan dengan persoalan termasuk pada peristiwa ini. Padahal baru minggu yang lalu, beberapa minggu sebelumnya, mereka sudah melewati laut Teberau dan Allah membuat mujizat yang luar biasa, kuasa yang luar biasa melalui Musa membelah laut Teberau. Ketika mereka melihat itu, mereka memuji Tuhan, mereka takut kepada Tuhan. Tapi kemudian muncul, mereka tiba di Elim dan di Mara. Air pahit, mereka lagi marah-marah, teriak lagi, marah-marah lagi. Tapi ketika Tuhan buat air menjadi manis, mereka takut Tuhan lagi, mereka memuji Tuhan lagi. Sampai lagi kepada peristiwa di Rafidim seperti khotbah hari ini, ketika mereka tidak ada air, mereka kemudian berteriak-teriak, seolah-olah mereka setiap ada persoalan, seolah-olah setiap ada kesulitan yang mereka hadapi, tiba-tiba mereka amnesia semua, amnesia terhadap segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi hidup mereka. Sehingga apa yang mereka sungut-sungutkan, apa yang mereka pertengkarkan, bahkan dengan tega mereka mencobai Tuhan. Bahkan di ayat 7 dikatakan tadi, mereka tega mampu mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Padahal mereka sudah berulang-ulang Tuhan tolong, sudah berulang-ulang Tuhan berikan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa bagi hidup mereka. Tapi sekali lagi mereka selalu mengeraskan hati mereka. Sehingga ketika kita tadi membaca nats pembimbing kita di dalam kitab Ibrani, pelajaran ini kemudian turun-temurun diajarkan kepada orang-orang Israel di perantauan dan dimanapun berada. Diingatkan supaya mereka jangan seperti nenek moyang mereka. Demikian ini juga kepada kita sekarang, supaya kita tidak bersungut-sungut seperti nenek moyang kita orang-orang Israel ketika harus diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan. Padahal sesungguhnya ada Tuhan bersama dengan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, suka duka Tuhan pakai semua semata-mata untuk kebaikan Tuhan. Kesulitan ada dan itu harus kita lalui, yang digambarkan seperti padang gurun dengan berbagai macam hambatan, tekanan seperti yang dialami orang Israel. Itu memang harus kita jalani supaya kita boleh mengalami tanah Kanaan, yaitu kasih setia penyertaan Tuhan, memberikan pertolongan-pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Demikian berkat-berkat Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika persoalan hidup datang kepada kita? Yang jelas jangan seperti orang Israel, jangan mengeraskan hati. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang kita alami setiap hari. Saya percaya ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, seperti lagu berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya,
berkat Tuhan, mari hitunglah, dan seterusnya. Mari kita coba hitung ketika kita bangun tidur tadi, sampai nanti kita beraktivitas dan kita akan tidur lagi. Mampukah kita menghitung berkat-berkat Tuhan? Saya percaya berkat Tuhan lebih besar dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang kita pasti hadapi. Dan sekalipun memang kita harus menghadapi persoalan, sekali lagi itu memang harus kita jalani supaya kita boleh mengalami tanah Kanaan. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang kita harus lakukan berikutnya adalah mari kita bersikap seperti Musa. Dia tetap meyakini akan janji dan penyertaan Tuhan secara khusus bagi dia yang Tuhan percayakan memimpin bangsa itu. Ketika ada persoalan hidup, ketika ada tekanan datang, bahkan ketika orang Israel datang demo dan teriak-teriak kepada Musa, Musa, kenapa kamu harus membawa kami keluar dari Mesir? Bahkan dia menuduh Musa membunuh mereka di padang gurun, bahkan ternak mereka dan lain sebagainya, bahkan menuduh Tuhan melakukan pembunuhan kepada mereka. Yang dilakukan Musa adalah dia berseru-seru kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ada persoalan hidup, maka berserulah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita tidak hanya sebagai pemimpin. Saya percaya kita ini pemimpin baik di gereja, para pendeta, demikian para penatua di keluarga, ada suami istri, kita juga mungkin jadi pemimpin di tempat kerja, di arisan dan dimanapun kita bisa menjadi seorang pemimpin. Yang diminta kepada kita adalah mari, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan mereka. Kemudian artinya apa? Ketika pertama kita sudah berseru kepada Tuhan, maka mari kita berjalan di depan sebagai pemimpin, menjadi contoh dan teladan bagi semua orang yang kita pimpin. Di keluarga ya orang tua, mari jadi teladan dan contoh di dalam kehidupan keluarga. Yang berikutnya, Tuhan juga minta kepada Musa, kamu harus membawa beberapa tua-tua Israel. Artinya apa? Ketika ada persoalan, jangan main sendiri. Kerjasama yang baik dengan anggota-anggota. Di dalam gereja tentu pendeta dengan para penatua, demikian pengurus komisi dan lain sebagainya, supaya kita sama-sama memajukan gereja Tuhan. Demikian di keluarga, suami bersama istri dan anak-anak, dan di dalam komunitas yang lain. Kemudian ketika kedua kita harus menghadapi persoalan yang diminta seperti yang dikatakan diteladankan oleh Musa adalah Tuhan bilang bawa tongkatmu yang kau pakai untuk membelah sungai, laut Teberau, Merah. Artinya apa? Tongkat itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi adalah kemampuan-kemampuan yang Tuhan boleh berikan kepada kita, talenta-talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, akal yang Tuhan berikan kepada kita, pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pakai untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di depan kita, apapun itu persoalannya. Yang berikutnya adalah Tuhan bilang pukul batu itu. Dan artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan keluarga, kita membawa tongkat kita membawa tim kerja kita. Tapi kalau tidak ada action, tidak ada tindakan, semuanya sia-sia. Musa taat, kemudian dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, dia pukul batu, kemudian air keluar dari batu itu. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan berdiri di atas gunung itu. Itulah yang memungkinkan air keluar dari batu yang dipukul oleh Musa. Dari sini juga kita belajar Bapak Ibu yang terkasih, persoalan apapun yang kita hadapi, ketika orang Israel sampai di suatu tempat yang bernama Rafidim, mereka hanya menemui padang gurun pasir dan batu-batu yang ada di sana. Tidak ada air. Ingat, ketika mungkin kita merasa bahwa di situ tidak ada jalan keluar,
ketika kita juga diperhadapkan ke dalam persoalan yang sama, Tuhan bisa membuat jalan keluar justru dari hal yang tidak kita anggap ada jalan keluar. Tentu kuncinya adalah bagaimana Tuhan hadir beserta dengan setiap kita. Itu kuncinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini diminta kepada kita jangan mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Ketika salah tahu firman Tuhan diberitakan, mari tetap membuka hati kita. Ketika ada persoalan, jangan berfokus kepada persoalan sehingga kita tidak mampu melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang kehidupan kita. Ketika ada persoalan hidup, jangan mengeraskan hati dengan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan sampai tega mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita bekerja bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita tetap menggunakan setiap kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan mari kita bertindak dan yakinilah bahwa Tuhan menyertai dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, saya percaya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi secara khusus dalam menghadapi situasi kondisi yang sedang berkembang saat ini di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap bersemangat, kita tetap berjuang bersama dengan seluruh anggota keluarga, dengan seluruh komunitas kita, bahkan berjuang bersama dengan seluruh tenaga medis, bahkan bangsa, negara kita, pemerintah kita, sehingga wabah ini selesai. Persoalan ini juga bisa selesai. Mari bekerja bersama-sama, mari yakini Tuhan menyertai dari setiap apa yang kita kerjakan bersama-sama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan hening sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha
Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 183 bait pertama. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu di saat pagi hari ini. Menguatkan kami ketika kami harus menghadapi banyak tekanan persoalan hidup yang digambarkan seperti padang gurun yang dialami oleh umat-Mu Israel. Biarlah kami semua Tuhan boleh melihatnya sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kami, untuk kami boleh semakin murni di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami tanah Kanaan, yaitu kasih dan penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tolong kami semua supaya kami tidak berfokus terhadap setiap persoalan yang ada, tapi kami boleh mampu melihat Tuhan melalui setiap persoalan yang ada, terus boleh campur tangan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapa, materaikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami semua. Bapa di surga, saat ini bersama-sama kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syafaat kami. Bapa di surga, biarlah terus Engkau yang terus memberkati perjalanan gereja-Mu melalui sinode GKO. Tuhan terus boleh memakai sinode GKO bersama dengan seluruh para pelayan di dalamnya, demikian seluruh gereja-gereja lokal yang ada. Tuhan terus boleh memakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kami melayani. Biarlah kami boleh berdampak bagi lingkungan, bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah terus juga Engkau memberikan otoritas hikmat kuasa-Mu bagi seluruh para pelayan-Mu, sehingga melalui pelayanan yang mereka kerjakan, kami semua jemaat boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam mengikut Tuhan.
Bapa di surga, kami juga doakan Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan semuanya boleh berakhir seturut dengan waktunya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan-Mu. Biarlah terus boleh bekerja melalui pemerintah kami, berseluruh para ahli tenaga medis di seluruh bangsa, bahkan di negara bangsa kami. Tuhan menolong sehingga segera ditemukan solusi vaksin untuk menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapa, situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami yang terdampak karena COVID ini, baik ekonomi, sosial, psikologi, bahkan semua pendidikan, bahkan bidang-bidang yang lain, Tuhan Yesus tolong supaya terjadi pemulihan, sehingga terjadi bahkan boleh ada solusi dan setiap persoalan yang hadapi di bidang masing-masing. Oleh karena itu Bapa, kami doakan bagi seluruh korban yang ada, Tuhan tolong supaya mereka boleh segera dipulihkan dan disembuhkan ketika mereka sedang dirawat saat ini. Demikian Tuhan bagi bangsa kami, bahkan seluruh jemaat-Mu, kami boleh terus patuh dan taat terhadap setiap protokol kesehatan yang diberlakukan di tengah-tengah kami. Demikian Tuhan Yesus, kami doakan gereja GKO Tangerang, secara khusus Tuhan menolong seluruh para pelayan-Mu, Tuhan menolong seluruh yang Tuhan percayakan boleh melayani menjadi alat di tangan Tuhan. Gembala sidang dan seluruh para penatua, demikian guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, koster, BPBJ, bahkan siapapun yang Tuhan boleh percayakan melayani. Tuhan limpahi mereka dengan kuasa-Mu, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga pelayanan mereka sekali lagi terus boleh membawa pertumbuhan iman bagi keluarga mereka, bagi mereka, demikian bagi seluruh anggota jemaat yang dilayani. Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk pendidikan anak-anak di sekolah. Tuhan Yesus, kalau saat ini harus belajar dari rumah, Tuhan menolong memberkati setiap anak, bahkan memberkati mereka supaya mereka tidak stres, mereka boleh belajar dengan baik, bahkan setiap yang dibutuhkan, bahkan fasilitas dana yang diperlukan Tuhan mereka akan cukupkan. Memberkati orang tua, mereka boleh terus kreatif mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah. Demikian Tuhan, ketika keluarga-keluarga juga harus bekerja, baik yang harus dikerjakan dari rumah, bahkan mereka harus keluar dari rumah. Mohon Tuhan menyertai memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka tetap dilindungi bahkan terpelihara karena Tuhan. Demikian ketika ada anggota jemaat-Mu yang terdampak tidak mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan tepat pada waktunya. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kami berdoa buat anak Abraham, Artana Agra, Dimas, Milanus Simanjuntak. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertambahan usia yang Kau berikan 1 tahun. Biarlah Tuhan kasih-Nya juga semakin melimpah kepada Tuhan dan dilimpahi dengan rasa syukur. Biarlah Tuhan dalam menjalani pertambahan usianya, menjalani usianya yang baru, Tuhan menyertai, memberkati, bahkan menutup bungkusnya dengan kuasa Tuhan. Demikian Tuhan, kami doakan bagi anggota jemaat yang merindukan pasangan hidup. Tuhan temukan mereka dengan jodoh mereka, pasangan mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pasangan hidup, bahkan berkeluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Memberkati anggota jemaat yang sedang menjalin hubungan saat ini, berkati hubungan mereka, pacaran mereka, sehingga mereka serius dan diberkati terus menjenjang menuju pernikahan Tuhan. Demikian juga Tuhan, berdoa Tuhan bagi seluruh anggota jemaat, para duda, janda, lansia, bahkan anak yatim. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan mereka pendampingan, Tuhan tolong kuatkan, mampukan mereka, bahkan Tuhan menjaga, melindungi mereka, sehingga Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan dan pergumulan yang mereka sedang hadapi, baik dalam kesendirian, bahkan ada kecukupan, bahkan di usia lanjut mereka. Tuhan Bapa di surga, kami doakan juga bersama dengan seluruh jemaat yang sedang bergumul atas sakit yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Thomas Supratno, demikian Saudari Filistiani Siditonga,
Demikian Bapak Poltak Tambunan. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh memperoleh pemulihan, bahkan mereka boleh mengalami kesehatan sedia kala seperti sebelumnya. Demikian kami doakan Tuhan untuk Penatua Ruzianto yang sedang ini dirawat di Rumah Sakit Eko Hospital. Tuhan Yesus tolong biarlah rumah sakit menjadi sarana alat pemulihan baginya melalui dokter, perawat, bahkan obat-obat yang dikonsumsinya Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami juga doakan beberapa keluarga untuk minggu ini. Keluarga Bapak Teguh Jamrut Kuncoro bersama istri Febri Alia. Demikian Bapak Thomas Suprano, anak Cornelius Adi Pratom. Demikian Reza dan Christian, Reza WTB Christian. Tuhan Yesus, Tuhan menolong memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak mereka Tuhan. Demikian keluarga Bapak Tony Rapis Manalu, istri Herli Sitohang, anak James dan Putri Manalu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya dalam setiap membawa bahkan menjalani kehidupan rumah tangga, Tuhan yang menggembalakan mereka sehingga menjaga, melindungi, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan menolong setiap kepala keluarga dalam setiap tanggung jawabnya. Mereka menjadi contoh dan teladan di dalam iman mereka kepada anak-anak maupun istri mereka. Demikian setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga setiap anggota keluarga boleh tetap terpelihara karena Tuhan. Demikian Tuhan, kami doakan untuk setiap pos pelayanan baru yang sedang dikerjakan baik di Kota Ngerang bahkan di KO secara sinodal. Tuhan Yesus dia memberkati setiap pos-pos pelayanan yang ada saat ini, baik yang ada di Kupang, di Bali, bahkan yang ada di Kalimantan. Tuhan biarlah manapun pokok pos-pos pelayanan baru yang ada, bahkan yang kami rencanakan akan buka di tempat yang lain, Tuhan Yesus menolong, bahkan Tuhan berjalan di depan kami. Setiap pelayanan kami terus adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, bangsa negara kami dalam segala pergumulan, Tuhan yang menyertai, memberkati, sehingga kami boleh semua warga negara Indonesia boleh mengalami kesejahteraan, ketekunan, pemerataan, keadilan di semua bidang, baik ekonomi, pembangunan, pendidikan, bahkan di kesehatan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkat pemerintah kami dari pusat bahkan sampai tingkat RT RW sekalipun. Ini doa kami Tuhan, jauh dari sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, dengan mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 20 ayat 4 hingga 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil. Apa yang kau rancangkan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sementara itu kita menyanyi dari nyanyian PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Mencobaan
kita bagi berdiri ucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Kita bernyanyi bersama dari PKJ 248 baitnya yang pertama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ayat yang ketiga.